Aku ingin mengajak kita semua kembali ke sebuah masa yang sangat jauh, namun kisahnya terus hidup hingga hari ini. Sebuah masa ketika kekuasaan manusia mencapai puncaknya, ketika seorang raja berdiri di atas singgasana dengan pengaruh yang nyaris tak tertandingi. Dialah Fir'aun. Nama yang bukan sekedar tokoh sejarah, tetapi simbol kekuasaan yang melampaui batas. Dalam Al-Quran, Allah tidak menyebut Fir'aun hanya sekali atau dua kali. Kisahnya berulang, disebutkan dalam banyak surah dengan konteks yang berbeda-beda. Ini bukan tanpa alasan, karena Fir'aun bukan hanya tentang masa lalu, melainkan peringatan untuk setiap zaman. Allah berfirman, "Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah." Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Ayat ini langsung membuka tabir siapa Fir'aun sebenarnya. Ia bukan sekedar raja, tetapi penguasa absolut yang menjadikan kekuasaan sebagai alat penindasan. Kekuasaan Fir'aun berdiri di atas sistem yang tertata rapi, militer yang kuat, struktur pemerintahan yang menundukkan rakyat, serta propaganda yang membuatnya tampak tak tersentuh. Dalam pandangan manusia, ia adalah simbol kejayaan. Namun dalam pandangan Allah, ia adalah contoh kezoliman. Fir'aun menguasai Mesir, sebuah negeri dengan peradaban tinggi, sungai Nil yang subur, dan teknologi pada masanya. Semua ini membuat rakyatnya bergantung penuh kepada negara dan penguasanya. Ketergantungan inilah yang kemudian dimanfaatkan. Kekuasaan tidak lagi menjadi amanah, tetapi alat untuk mempertahankan dominasi. Maka Bani Israel dijadikan kelas tertindas, diperbudak, diperas tenaganya, dan dihilangkan martabatnya. Allah menggambarkan kondisi ini dengan sangat jelas. Ia menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Inilah wajah kekuasaan Fir'aun, kekuasaan yang bukan hanya menindas secara fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan sebuah kaum. Anak-anak laki-laki dibunuh demi mempertahankan kekuasaan, demi menekan potensi perlawanan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Fir'aun dibangun di atas rasa takut, bukan keadilan. Namun yang lebih berbahaya dari kekuasaan fisik adalah kekuasaan simbolik. Fir'aun tidak hanya menguasai tubuh rakyatnya, tetapi juga pikiran mereka. Ia membangun citra dirinya sebagai pusat segalanya. Dalam surah Az-Zukhruf, Allah berfirman bahwa Fir'aun menyeru kaumnya dan berkata, "Bukankah kerajaan Mesir ini milikku, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaanku?" Surah Az-Zukhruf ayat 51. Ucapan ini bukan sekedar kesombongan, ini adalah pernyataan ideologis. Fir'aun ingin rakyatnya percaya bahwa hidup, rezeki, dan keamanan mereka bergantung sepenuhnya kepadanya. Inilah awal dari kerusakan akidah, ketika kekuasaan manusia mulai mengambil tempat yang seharusnya hanya milik Allah. Karena itu, sebelum Fir'aun dikenal sebagai sosok yang menentang Nabi Musa, ia lebih dulu dikenal sebagai penguasa yang melampaui batas. Penentangan terhadap dakwah bukan terjadi tiba-tiba. Ia lahir dari kekuasaan yang terlalu lama tak tersentuh, dari pujian yang terus mengalir, dan dari ketundukan rakyat yang dipaksakan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Yunus ayat 83. Kata melampaui batas di sini sangat dalam maknanya. Bukan hanya melanggar hukum, tetapi melanggar fitrah sebagai manusia. Ketika seorang hamba lupa bahwa dirinya lemah, fana, dan akan kembali kepada Allah, maka kekuasaan justru menjadi sebab kehancurannya. Maka penting untuk dipahami sejak awal bahwa kehancuran Fir'aun bukan semata karena satu dosa dan bukan pula karena satu peristiwa. Ia adalah hasil dari kekuasaan panjang yang disalahgunakan, dari sistem yang dibangun di atas kezoliman, dan dari hati yang menolak tunduk kepada kebenaran. Inilah pengantar kisah Fir'aun. Kisah tentang bagaimana kekuasaan jika tidak dibingkai iman dan keadilan justru menjadi jalan menuju kebinasaan. Dan karena itulah Allah mengabadikan kisah ini agar setiap orang yang berkuasa, sekecil apapun, bercermin dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah kekuasaan ini mendekatkan kepada Allah atau justru menjerumuskan seperti Fir'aun? Setelah memahami bagaimana kekuasaan Fir'aun berdiri kokoh di atas sistem dan penindasan, kini kita sampai pada inti kejahatan yang paling besar. Bukan sekadar zolim sebagai penguasa, bukan hanya kejam terhadap rakyatnya, tetapi sebuah dosa yang melampaui batas kemanusiaan, dosa yang menjadi puncak kehancurannya, yaitu klaim ketuhanan.
Fir'aun tidak berhenti pada pengakuan sebagai raja. Ia melangkah lebih jauh. Ia menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya hanya milik Allah. Dengan penuh kesombongan, ia berkata di hadapan kaumnya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surat An-Naziat ayat 24. Ucapan ini bukan sekadar kata-kata, ia adalah deklarasi ideologi. Fir'aun tidak hanya ingin ditaati, tetapi ingin disembah. Ia tidak puas menjadi pemimpin, ia ingin menjadi pusat keyakinan. Inilah bentuk kesyirikan paling ekstrim, ketika seorang manusia mengklaim diri sebagai Tuhan. Dalam akidah Islam, dosa terbesar bukanlah pembunuhan, bukan pula kezaliman sosial, melainkan syirik. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dan Fir'aun bukan hanya melakukan syirik secara pribadi, tetapi memaksakannya secara sistemik. Ia menuntut pengakuan ketuhanan dari rakyatnya. Ia membangun keyakinan palsu bahwa kekuasaannya adalah sumber kehidupan, bahwa perintahnya adalah hukum tertinggi, dan bahwa dirinya tidak boleh dipertanyakan. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang membawa dakwah tauhid, yang diserukan bukanlah revolusi politik, melainkan pengembalian hak Allah sebagai satu-satunya Rabb. Namun justru disinilah Fir'aun merasa terancam, karena tauhid membongkar ilusi kekuasaan absolut. Tauhid meruntuhkan klaim bahwa manusia berhak disembah. Maka Fir'aun berkata dengan penuh keangkuhan, "Aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Perhatikan kalimat ini. Fir'aun tidak berkata, "Aku tidak percaya pada Tuhan Musa." Ia berkata, "Aku tidak mengetahui Tuhan selain aku." Artinya ia menutup pintu kebenaran bukan karena tidak ada bukti, tetapi karena kesombongan yang menguasai hati. Ia menolak mengakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Klaim ketuhanan Fir'aun ini lahir dari dua hal, kekuasaan yang terlalu lama dan pujian yang tak pernah berhenti. Ketika manusia tidak lagi diingatkan, tidak lagi ditegur, dan tidak lagi merasa diawasi, maka batas antara hamba dan Rob mulai kabur. Dan di titik inilah Fir'aun jatuh. Allah menggambarkan kondisi batin ini dengan sangat tegas, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakininya. Quran Surat An-Naml ayat 14. Ayat ini menyingkap kenyataan yang mengerikan. Fir'aun dan para pembesarnya sebenarnya tahu kebenaran. Mereka melihat mujizat, mereka mendengar hujah. Namun pengakuan ketuhanan itu bukan lahir dari kebodohan, melainkan dari kesombongan yang disengaja. Inilah dosa yang paling berat, mengetahui kebenaran lalu menolaknya demi mempertahankan kekuasaan. Karena itu, klaim ketuhanan Fir'aun bukanlah kesalahan lisan semata. Ia adalah puncak dari seluruh kejahatan sebelumnya. Penindasan, pembunuhan, propaganda, semuanya bermuara pada satu tujuan, menjaga ilusi bahwa Fir'aun adalah yang tertinggi. Dan ketika manusia mengklaim posisi Tuhan, maka kehancurannya bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Allah berfirman, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Quran Surat An-Naziat ayat 25. Azab di dunia adalah kehancuran yang akan kita bahas nanti. Namun azab di akhirat jauh lebih berat, karena dosa ini bukan hanya melanggar hukum Allah, tetapi menantang keagungannya. Inilah mengapa kisah Fir'aun tidak pernah pudar, karena selama masih ada manusia yang merasa paling berkuasa, paling benar, dan menolak tunduk kepada Allah, maka jejak Fir'aun akan terus hidup. Klaim ketuhanan mungkin berubah bentuk, tetapi hakikatnya sama, kesombongan yang melampaui batas seorang hamba. Dan disinilah kita diingatkan bahwa sejauh apapun kekuasaan manusia, setinggi apapun jabatan, semua akan runtuh ketika berhadapan dengan Rob semesta alam. Ketika klaim ketuhanan telah tertanam dalam diri Fir'aun, maka kezoliman bukan lagi sekadar kemungkinan. Ia menjadi sistem. Dan korban paling nyata dari sistem kezoliman itu adalah Bani Israel.
Sebuah kaum yang hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan, bukan sebagai warga, tetapi sebagai alat. Allah menggambarkan kondisi ini dengan sangat tegas sejak awal kisahnya. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa penindasan yang dilakukan Fir'aun bukan tindakan spontan atau sesaat. Ia disengaja, ia terstruktur. Fir'aun membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, lalu menempatkan Bani Israel di posisi paling bawah. Mereka dilemahkan secara ekonomi, direndahkan secara sosial, dan dihancurkan secara psikologis. Bani Israel dijadikan tenaga kerja paksa. Mereka bekerja tanpa kehormatan, tanpa perlindungan, dan tanpa hak. Kehidupan mereka sepenuhnya berada di bawah kendali penguasa. Inilah bentuk perbudakan yang dilegalkan oleh negara, di mana ketidakadilan bukan pelanggaran, tetapi kebijakan. Namun penindasan itu tidak berhenti pada kerja paksa. Fir'aun melangkah lebih jauh. Ia menyasar masa depan Bani Israel. Ia memutus generasi mereka. Allah berfirman, Ia menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Pembunuhan ini bukan karena amarah sesaat. Ia lahir dari rasa takut. Fir'aun takut kekuasaannya runtuh. Ia takut muncul generasi yang kelak menentangnya. Maka bayi-bayi yang belum berdosa pun menjadi korban. Ini adalah puncak kebiadaban kekuasaan, ketika nyawa manusia dianggap lebih murah daripada singgasana. Allah mengabadikan kejahatan ini bukan sekadar untuk diceritakan, tetapi untuk dipahami, bahwa kezoliman terbesar seringkali dibungkus dengan dalih keamanan dan stabilitas. Fir'aun mengorbankan bayi demi menjaga tahtanya, dan rakyat yang takut pun terdiam. Dalam kondisi seperti ini, Bani Israel hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan. Mereka tidak tahu apakah esok anak mereka akan hidup atau mati. Mereka tidak tahu apakah jerih payah mereka akan dihargai atau dirampas. Ketertindasan ini bukan hanya menyakiti tubuh, tetapi juga menghancurkan harapan. Allah mengingatkan tentang hal ini dalam firman-Nya. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Quran Surah Al-Qasas ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyaksikan penderitaan mereka, bahwa kezoliman sekuat apapun tidak pernah luput dari pengawasannya, dan bahwa penindasan bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari pertolongan Allah. Namun bagi Fir'aun, penindasan ini justru menjadi sumber kesombongan. Ia merasa berhasil mengendalikan satu kaum secara total. Ia melihat Bani Israel bukan sebagai manusia, tetapi sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Dan inilah kesalahan besar seorang penguasa, ketika rasa takut dibalas dengan kekejaman, bukan keadilan. Allah menyebut perbuatan ini sebagai ifsad, kerusakan besar di muka bumi. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Kerusakan yang dimaksud bukan hanya bangunan yang hancur, tetapi tatanan kemanusiaan yang rusak. Ketika yang kuat bebas menindas dan yang lemah tidak memiliki tempat berlindung, maka kehancuran sebuah negeri tinggal menunggu waktu. Dan dari sinilah kita memahami bahwa kehancuran Fir'aun tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui sistem kezoliman yang ia ciptakan sendiri. Penindasan terhadap Bani Israel bukan sekadar latar belakang kisah, tetapi salah satu sebab utama murka Allah. Karena Allah Maha Adil, dan doa orang-orang yang tertindas, meski terucap lirih di tengah malam, tidak pernah terhalang untuk sampai kepadanya. Fir'aun boleh menguasai bumi, tetapi ia tidak pernah berkuasa atas langit. Inilah wajah kezoliman yang sesungguhnya, dan inilah sebab mengapa Allah mengutus Nabi Musa bukan hanya sebagai nabi, tetapi sebagai pembebas. Karena ketika kezoliman telah menjadi sistem, maka pertolongan Allah pun datang dengan cara yang besar. Setelah kezoliman mencapai bentuk yang paling sistematis, Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa peringatan. Di tengah kekuasaan Fir'aun yang tampak tak tergoyahkan, Allah mengutus seorang nabi. Bukan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk menghancurkan negeri, melainkan untuk menyampaikan kebenaran.
Dialah Musa alaihi salam. Allah berfirman, "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Quran Surat Toha, ayat 43. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi Musa lahir sebagai respon atas kezoliman, bukan sebagai ancaman politik. Musa diutus bukan untuk menjatuhkan tahta, tetapi untuk meluruskan akidah. Seruannya sederhana, namun mengguncang fondasi kekuasaan Fir'aun, mengajak menyembah Allah yang Maha Esa dan membebaskan Bani Israel dari penindasan. Ketika Nabi Musa berdiri di hadapan Fir'aun, yang dibawa bukan senjata, melainkan risalah, Allah mengabadikan perkataan Musa, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-A'raf ayat 104. Namun, justru disinilah masalah bermula. Dakwah Tauhid selalu terasa mengancam bagi penguasa zolim, bukan karena ia salah, tetapi karena ia meruntuhkan legitimasi palsu. Mengakui Tuhan selain Fir'aun berarti mengakui bahwa kekuasaan manusia terbatas, dan itulah yang tidak bisa diterima oleh Fir'aun. Penolakan Fir'aun terhadap dakwah Musa bukan karena ia tidak mengerti, melainkan karena ia tidak mau tunduk. Ia tidak membantah dengan argumen kebenaran, tetapi dengan ejekan dan tuduhan. Ia berkata, "Bukankah aku lebih baik daripada orang ini yang hina dan hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?" Quran Surat Az-Zukhruf ayat 52. Di sini terlihat jelas watak penolakan itu. Fir'aun tidak menilai dakwah dari isinya, tetapi dari siapa yang membawanya. Ia merendahkan Musa, bukan membantah kebenaran risalahnya. Inilah ciri kesombongan, ketika status dan kekuasaan dijadikan ukuran kebenaran. Lebih dari itu, Fir'aun memutarbalikkan niat dakwah. Ia berkata kepada para pembesarnya, "Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di negeri." Quran Surat Ghafir ayat 26. Padahal kerusakan telah terjadi jauh sebelum Musa datang. Yang dilakukan Musa justru mengajak kepada keadilan dan tauhid. Namun, Fir'aun membingkai dakwah sebagai ancaman. Inilah strategi klasik penguasa zolim, menjadikan kebenaran seolah-olah bahaya dan kezoliman seolah-olah penjaga stabilitas. Allah menyingkap hakikat penolakan ini dalam firman-Nya. Dan mereka mengingkarinya karena kezoliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakininya. Quran Surat An-Naml ayat 14. Ayat ini sangat dalam maknanya. Fir'aun dan kaumnya sebenarnya memahami bahwa Musa membawa kebenaran. Mujizat telah ditunjukkan, hujah telah disampaikan, namun hati yang dipenuhi kesombongan tidak mampu menerima cahaya hidayah. Penolakan itu bukan karena kurang bukti, tetapi karena takut kehilangan kekuasaan. Dakwah Nabi Musa juga ditolak karena ia menyentuh kepentingan inti Fir'aun. Seruan untuk membebaskan Bani Israel berarti menghapus sistem perbudakan. Seruan Tauhid berarti menggugurkan klaim ketuhanan. Maka, bagi Fir'aun, menerima dakwah Musa sama dengan membubarkan seluruh bangunan kekuasaannya sendiri. Karena itu, penolakan ini berubah menjadi permusuhan. Fir'aun tidak hanya berkata, "Aku tidak percaya," tetapi berusaha menghentikan dakwah dengan ancaman. Ia berkata, "Jika kamu mengambil Tuhan selain aku, pasti aku akan menjadikan kamu termasuk orang-orang yang dipenjara." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 29. Ancaman ini menunjukkan bahwa kebenaran memang tidak pernah diterima dengan netral oleh penguasa zolim. Ketika hujah tidak mampu dibantah, maka kekerasan dijadikan alat. Inilah fase ketika dakwah diuji dan kebenaran dipaksa berhadapan dengan kekuasaan. Namun, Nabi Musa tidak mundur. Ia tetap menyampaikan risalah dengan keteguhan, karena tugas seorang nabi bukanlah memastikan diterimanya dakwah, tetapi menyampaikannya dengan jelas. Dan penolakan Firaun ini justru menjadi bukti tambahan atas kebinasaan yang akan menimpanya. Karena ketika kebenaran datang dengan terang, lalu ditolak dengan kesombongan, maka azab Allah bukan lagi peringatan, melainkan keputusan. Penolakan terhadap dakwah Nabi Musa bukan hanya penolakan terhadap seorang nabi, tetapi penolakan terhadap Allah itu sendiri. Dan dari sinilah kisah ini bergerak menuju fase berikutnya. Ketika dakwah ditolak, hujah disampaikan, dan kesombongan tetap bertahan, maka Allah mulai menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda yang seharusnya melunakkan hati, namun justru menjadi semakin mengeraskannya. Ketika dakwah telah disampaikan dengan kata-kata,
dan hujjah telah ditegakkan dengan argumentasi, Allah kemudian menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Tanda yang bukan sekadar isyarat, tetapi bukti nyata. Bukti yang bisa dilihat, disaksikan, dan dirasakan. Namun justru di titik inilah terlihat betapa kerasnya hati manusia yang dikuasai kesombongan. Allah berfirman, "Maka kami perlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami yang besar-besar." Quran Surat Al-A'raf ayat 103. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam bukanlah satu, bukan pula dua. Ia datang berulang kali dalam bentuk yang berbeda dengan tujuan yang sama, agar Fir'aun dan kaumnya kembali kepada kebenaran. Mukjizat ini bukan untuk memamerkan kekuatan, tetapi sebagai rahmat dan peringatan. Salah satu mukjizat yang paling jelas adalah ketika tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang nyata. Allah mengabadikannya. Maka tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang bergerak cepat. Quran Surat Al-A'raf ayat 107. Ini bukan ilusi, ini bukan sihir biasa. Bahkan para ahli sihir yang paling memahami tipu daya mata pun segera menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah hasil rekayasa. Mereka bersujud dan beriman karena mereka tahu batas kemampuan manusia. Namun, Fir'aun tidak mengambil pelajaran. Alih-alih tunduk, Fir'aun justru menuduh mujizat itu sebagai sihir. Ia berkata dengan penuh pengingkaran, "Sesungguhnya, ini benar-benar sihir yang nyata." Quran Surat Al-A'raf ayat 109. Disinilah terlihat penyakit hati yang sebenarnya. Ketika kebenaran datang dari arah yang tidak menguntungkan kekuasaan, maka ia dilabeli sebagai kebohongan. Fir'aun tidak menilai mujizat dari hakikatnya, tetapi dari dampaknya terhadap tahtanya. Allah kemudian menurunkan tanda-tanda lain yang lebih luas, yang dirasakan seluruh negeri. Allah berfirman, "Maka kami timpakan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai tanda-tanda yang jelas." Quran Surat Al-A'raf ayat 133. Semua itu datang silih berganti. Setiap tanda membawa pesan yang sama, bahwa kekuasaan manusia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Namun setiap kali azab itu datang, Fir'aun berjanji akan beriman, dan setiap kali azab itu diangkat, ia kembali mengingkari janjinya. Allah menggambarkan sikap ini dengan sangat jelas. Maka setiap kali azab itu ditimpakan kepada mereka, mereka berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami." Tetapi ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, tiba-tiba mereka kembali mengingkari. Quran Surat Al-A'raf ayat 134-135. Janji yang diucapkan di bawah tekanan tanpa ketulusan tidak pernah bertahan lama. Mukjizat yang seharusnya melunakkan hati justru mempertebal kesombongan. Karena masalah Fir'aun bukan kurangnya bukti, tetapi rusaknya niat. Allah menegaskan hakikat pengingkaran ini. Dan mereka mengingkarinya karena kezoliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakininya. Quran Surat An-Naml ayat 14. Ayat ini menyingkap fakta yang paling menyakitkan. Fir'aun dan para pembesarnya tidak dalam keadaan ragu. Mereka tahu, mereka sadar, namun mereka memilih menolak. Dan inilah bentuk kedustaan paling berat. Menolak kebenaran yang telah diyakini demi mempertahankan kekuasaan dan gengsi. Mukjizat yang berulang justru menjadi hujah yang memberatkan mereka, karena setiap tanda yang datang adalah kesempatan untuk taubat, dan setiap penolakan setelahnya menambah catatan dosa. Hingga akhirnya, mukjizat tidak lagi datang sebagai peringatan, tetapi sebagai pendahuluan kehancuran. Di titik ini, kita belajar satu pelajaran penting, bahwa melihat kebenaran tidak selalu berarti menerima kebenaran. Menyaksikan mukjizat tidak otomatis melahirkan iman, karena iman bukan soal mata, tetapi soal hati. Dan hati yang dikunci oleh kesombongan tidak akan terbuka meski disinari 1000 tanda. Maka ketika mukjizat yang nyata tetap didustakan, saat itulah pintu azab mulai terbuka.
Bukan karena Allah tergesa-gesa menghukum, tetapi karena manusia sendiri yang menutup pintu hidayah. Dan Fir'aun telah menutupnya berkali-kali dengan sadar dan penuh keangkuhan. Ketika kebenaran telah datang dengan bukti yang nyata dan mukjizat telah disaksikan tanpa keraguan, seharusnya hati tunduk dan akal menerima. Namun bagi Fir'aun, kebenaran justru dianggap ancaman terbesar. Karena itu, ia tidak lagi sekadar menolak, ia mulai memanipulasi. Fir'aun memahami satu hal dengan sangat baik, kebenaran yang dibiarkan tersebar akan melemahkan kekuasaan. Maka langkah berikutnya bukan mencari kebenaran, melainkan mengaburkannya. Dan cara yang ia pilih adalah sihir dan propaganda. Allah mengabadikan strategi ini dalam firman-Nya. Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu?" Quran Surat Toha ayat 57. Perhatikan bagaimana Fir'aun membingkai dakwah Nabi Musa, bukan sebagai seruan tauhid, tetapi sebagai ancaman politik. Musa tidak dituduh sebagai pendusta biasa, melainkan sebagai pengganggu stabilitas. Inilah awal propaganda, mengubah makna kebenaran agar terlihat berbahaya. Fir'aun kemudian mengerahkan para penyihir terbaik dari seluruh negeri. Ia ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa apa yang dibawa Musa hanyalah sihir yang bisa ditandingi. Allah berfirman, kemudian Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Langkah ini bukan spontan, ia terencana. Fir'aun ingin pertarungan ini disaksikan oleh massa. Ia ingin kebenaran ditenggelamkan dalam keramaian, disamakan dengan kebatilan, lalu dilemahkan lewat opini publik. Karena ketika kebenaran disejajarkan dengan kebohongan, banyak manusia yang bingung memilih. Para penyihir pun melemparkan tali dan tongkat mereka hingga mata manusia tertipu. Allah menggambarkannya. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya seakan-akan bergerak cepat karena sihir mereka. Quran Surat Toha ayat 66. Inilah puncak manipulasi visual dan psikologis. Kebohongan dibuat tampak seperti kebenaran, tipu daya dipertontonkan seolah-olah kekuatan sejati. Namun, Allah tidak membiarkan kebenaran tenggelam terlalu lama. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, semua sihir itu lenyap seketika. Allah berfirman, maka jatuhlah para penyihir itu dengan bersujud. Quran Surat Al-A'raf ayat 120. Para penyihir beriman bukan karena emosi, tetapi karena ilmu. Mereka tahu mana sihir dan mana mukjizat. Mereka menyaksikan kebenaran secara langsung. Namun justru disinilah Fir'aun memperlihatkan wajah aslinya. Ketika propaganda runtuh, kekerasan pun digunakan. Fir'aun berkata dengan penuh amarah, "Apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu?" Quran Surat Al-A'raf ayat 123. Ucapan ini menunjukkan bahwa Fir'aun tidak mempersoalkan kebenaran atau kebatilan. Yang ia persoalkan hanyalah kendali. Ia ingin iman pun berada di bawah otoritasnya. Maka ketika propaganda gagal, ia menggantinya dengan ancaman. Lidah diganti pedang. Namun manipulasi Fir'aun tidak berhenti di arena itu saja. Ia terus menanam narasi palsu di tengah masyarakat. Allah berfirman, maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya, lalu mereka mentaatinya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 54. Ayat ini sangat penting karena menunjukkan bahwa propaganda bekerja bukan karena kebenarannya, tetapi karena kekuasaan yang mendukungnya. Rakyat yang hidup dalam tekanan dan ketakutan lebih mudah menerima kebohongan daripada memperjuangkan kebenaran. Fir'aun membangun citra seolah-olah dirinya adalah pelindung dan Musa adalah perusak, padahal kenyataannya terbalik. Namun ketika informasi dikendalikan dan suara dibungkam, maka kebohongan bisa terlihat seperti kebenaran. Disinilah kita melihat bahwa pada titik ini, seandainya Fir'aun mau jujur pada dirinya sendiri, pintu taubat sebenarnya masih terbuka.
Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam menghukum. Setiap azab yang diturunkan bukan semata hukuman, tetapi peringatan. Setiap kesempitan adalah undangan untuk kembali. Namun yang menjadi penghalang terbesar bukan kekuasaan, melainkan kesombongan. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah menghukum keluarga Fir'aun dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran." Quran Surat Al-A'raf ayat 130. Kesulitan demi kesulitan datang silih berganti, bukan sekali, bukan dua kali. Semua itu seharusnya menyadarkan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi dari singgasana. Namun Fir'aun tidak melihatnya sebagai peringatan, melainkan sebagai gangguan sementara. Setiap kali azab datang, Fir'aun dan kaumnya menunjukkan sikap yang sama. Mereka merendah hanya ketika terjepit. Mereka memohon hanya saat terdesak. Allah menggambarkannya dengan sangat jelas. Maka ketika azab itu menimpa mereka, mereka berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami." Quran Surat Al-A'raf ayat 134. Permohonan ini tampak seperti taubat, namun sesungguhnya ia kosong, karena taubat sejati lahir dari penyesalan, bukan dari ketakutan semata. Dan inilah yang membedakan orang yang kembali kepada Allah dengan orang yang sekadar ingin lolos dari hukuman. Ketika azab itu diangkat, Fir'aun kembali pada wataknya. Allah berfirman, "Tetapi ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, tiba-tiba mereka kembali mengingkari." Quran Surat Al-A'raf ayat 135. Ayat ini menunjukkan pola yang sangat berbahaya. Janji yang diucapkan saat terhimpit, lalu dilanggar saat lapang. Inilah kesombongan yang halus namun mematikan. Fir'aun merasa dirinya selalu bisa lolos. Ia mengira azab itu bisa dinegosiasikan. Ia lupa bahwa Allah Maha mengetahui isi hati. Allah juga berfirman, "Kemudian mereka berpaling dan berkata, 'Dia adalah seorang yang terkena sihir dan gila.'" Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 39. Alih-alih mengambil pelajaran, Fir'aun justru semakin berani menghina kebenaran. Setiap kali Allah memberinya kesempatan untuk kembali, ia membalasnya dengan penolakan yang lebih keras. Inilah yang membuat kesombongan bukan hanya dosa, tetapi penghapus taubat. Karena taubat membutuhkan satu hal yang tidak dimiliki Fir'aun, kerendahan hati. Mengakui salah berarti mengakui bahwa dirinya bukan yang tertinggi, dan bagi Fir'aun, pengakuan itu lebih menakutkan daripada azab itu sendiri. Allah menjelaskan hakikat kondisi ini. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan semua pintu kenikmatan bagi mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Kelapangan setelah kesempitan bukan selalu tanda ridho. Terkadang ia adalah istidraj, penundaan yang menipu. Fir'aun mengira dirinya kembali berjaya, padahal sesungguhnya ia sedang digiring menuju kehancuran yang lebih besar. Kesombongan membuat Fir'aun buta terhadap waktu. Ia tidak sadar bahwa kesempatan taubat tidak selamanya ada, bahwa penundaan bukanlah penghapusan, dan bahwa rahmat Allah hanya bermanfaat bagi hati yang mau tunduk. Allah berfirman, "Dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Dia memberi petunjuk kepada mereka, hingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." Quran Surat At-Taubah ayat 115. Fir'aun telah diberi penjelasan, telah diberi tanda, telah diberi waktu. Namun kesombongan membuat semua itu sia-sia. Hingga akhirnya pintu taubat tertutup bukan karena Allah menutupnya, tetapi karena Fir'aun sendiri yang enggan memasukinya. Disinilah pelajaran besar bagi setiap manusia, bahwa dosa sebesar apapun masih bisa diampuni selama hati mau tunduk. Namun kesombongan sekecil apapun bisa menghancurkan seluruh peluang kembali. Dan Fir'aun adalah contoh paling nyata tentang bagaimana kesombongan yang terus dipelihara akhirnya menghapus kesempatan taubat. Setelah titik ini, yang tersisa bukan lagi peringatan,
melainkan keputusan. Dan ketika keputusan Allah turun, tidak ada kekuatan yang mampu menahannya. Setelah seluruh peringatan ditolak, setelah pintu taubat dibiarkan tertutup oleh kesombongan, Fir'aun sampai pada puncak pembangkangannya. Ia tidak hanya menolak kebenaran, tetapi mengejarnya untuk dihancurkan. Inilah fase ketika kezoliman berubah menjadi kebutaan total. Ketika manusia melawan kebenaran meski tahu akibatnya. Allah berfirman, "Maka kami wahyukan kepada Musa, berangkatlah pada malam hari dengan hamba-hambaku. Sesungguhnya kamu akan dikejar." Asy-Syu'ara ayat 52. Perintah ini menunjukkan bahwa bahaya telah mencapai puncaknya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel bukan karena Fir'aun masih bisa diharapkan, tetapi karena keputusan telah ditetapkan. Fir'aun tidak lagi sekadar menghalangi dakwah, ia ingin memusnahkannya. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa Bani Israel telah pergi, reaksinya bukan penyesalan, melainkan kemarahan. Allah menggambarkan sikap ini. Kemudian Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya, lalu mereka mengejar. Yunus ayat 90. Pengejaran ini bukan tindakan spontan. Ia dilakukan dengan kekuatan penuh. Fir'aun membawa pasukan, senjata, dan keyakinan palsu bahwa kekuasaan dunia mampu mengalahkan kehendak Allah. Ia merasa masih memiliki kendali, meski tanda-tanda kebinasaan telah jelas di hadapannya. Allah berfirman, "Maka mereka pun mengejar mereka dengan keangkuhan dan permusuhan." Yunus ayat 90. Ayat ini menegaskan bahwa pengejaran itu dilandasi kesombongan, bukan keadilan. Fir'aun tidak mengejar untuk menegakkan hukum, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya masih berkuasa. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada kaum yang lolos dari cengkeramannya. Namun di hadapan kekuasaan Allah, semua perhitungan manusia runtuh. Ketika Bani Israel berada di depan laut dan pasukan Fir'aun di belakang mereka, rasa takut menyelimuti mereka. Allah mengabadikan ucapan mereka, "Sesungguhnya kita pasti akan tersusul." Asy-Syu'ara ayat 61. Di saat itulah terlihat perbedaan antara iman dan kesombongan. Nabi Musa menjawab dengan keyakinan penuh, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Asy-Syu'ara ayat 62. Jawaban ini bukan optimisme kosong. Ini adalah keyakinan yang lahir dari tawakal, dan keyakinan inilah yang tidak dimiliki Fir'aun. Ia hanya memiliki pasukan, bukan pertolongan Allah. Ketika laut terbelah, jalan terbuka bagi Bani Israel. Allah berfirman, "Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu." Asy-Syu'ara ayat 63. Disinilah ujian terakhir bagi Fir'aun. Ketika ia melihat laut terbelah, seharusnya ia sadar bahwa ini bukan sihir, bukan kebetulan, tetapi kuasa Allah. Namun kesombongan menutup mata dan hatinya, ia memilih tetap mengejar. Allah berfirman, "Dan Fir'aun beserta bala tentaranya mengikuti mereka." Asy-Syu'ara ayat 64. Inilah puncak kebodohan yang lahir dari kesombongan. Fir'aun masuk ke jalan yang sama bukan karena yakin akan kebenaran, tetapi karena yakin akan kekuatan dirinya. Ia mengira jalan yang terbuka itu adalah peluang, padahal ia adalah jebakan. Pengejaran ini menjadi bukti terakhir bahwa Fir'aun tidak pernah berniat kembali. Hingga detik terakhir sebelum kehancuran, ia tetap memilih melawan. Ia tidak gentar oleh tanda, tidak gentar oleh mukjizat, dan tidak gentar oleh peringatan. Karena itu, apa yang terjadi setelahnya bukan lagi peringatan, melainkan balasan. Keputusan Allah telah turun, dan ketika seorang hamba terus melangkah menuju kebinasaan dengan kesadaran penuh, maka kehancuran itu datang tanpa penundaan. Di titik inilah sejarah berbelok. Dari pengejaran menuju penenggelaman, dari kesombongan menuju kehinaan abadi. Akhirnya, tibalah saat yang tidak bisa dihindari. Saat di mana kekuasaan, pasukan, dan kesombongan tidak lagi memiliki arti apapun. Detik-detik kehancuran Fir'aun bukanlah kejadian mendadak, melainkan hasil dari rangkaian panjang penolakan, pembangkangan, dan kesombongan yang terus dipelihara.
Ketika Bani Israel telah melewati laut dengan selamat, dan Fir'aun beserta bala tentaranya berada di tengah-tengah jalan yang terbuka, keputusan Allah pun berlaku. Allah berfirman, "Maka kami tenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya semuanya." Surat Al-Isra, ayat 103. Laut yang sebelumnya terbelah, kini kembali seperti sedia kala. Air yang tadi menjadi jalan keselamatan, berubah menjadi alat kebinasaan. Inilah bukti bahwa alam semesta tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Ia bisa menjadi rahmat bagi yang beriman dan azab bagi yang sombong. Di saat itulah, Fir'aun menyadari kebenaran yang selama ini ia tolak. Ketika nyawa telah berada di ambang batas dan tidak ada lagi tempat untuk lari, barulah pengakuan itu keluar dari lisannya. Allah mengabadikan pengakuan tersebut. Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Yunus ayat 90. Namun pengakuan ini datang terlambat, bukan karena Allah menolak taubat, tetapi karena waktu taubat telah berakhir. Taubat tidak diterima ketika seseorang telah menyaksikan azab secara nyata dan yakin bahwa kematian sudah di depan mata. Allah menjawab pengakuan itu dengan tegas. Apakah sekarang kamu baru beriman, padahal sebelumnya kamu telah durhaka dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Surat Yunus ayat 91. Ayat ini bukan sekedar penolakan, tetapi penyingkapan, bahwa iman yang diucapkan di bawah tekanan kematian bukanlah iman yang menyelamatkan. Ia bukan lahir dari ketundukan, tetapi dari keputusasaan, dan iman semacam ini tidak menghapus dosa yang telah disengaja selama hidup. Fir'aun yang selama hidupnya mengaku sebagai Tuhan, kini tenggelam sebagai hamba yang tak berdaya. Tidak ada singgasana, tidak ada pasukan, tidak ada rakyat yang memuja. Yang tersisa hanyalah tubuh yang rapuh, diliputi air dan kehinaan. Namun Allah menjadikan kehancuran ini sebagai pelajaran yang lebih besar. Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu." Surat Yunus ayat 92. Ayat ini sangat luar biasa. Allah tidak menghapus jejak Fir'aun sepenuhnya. Tubuhnya diselamatkan sebagai tanda, agar manusia tidak mengira bahwa kisah ini hanyalah dongeng. Agar manusia yang datang kemudian tahu bahwa kesombongan memiliki akhir yang nyata. Detik-detik kehancuran Fir'aun adalah bukti bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap keadilan Allah. Tidak ada pasukan yang mampu melawan kehendaknya, dan tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda taubat, karena kematian bisa datang kapan saja. Allah menegaskan dalam ayat lain, "Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim." Surat Yunus ayat 39. Kehancuran Fir'aun bukan sekedar tragedi sejarah, tetapi keputusan ilahi. Ia adalah jawaban atas doa-doa orang yang tertindas. Ia adalah penutup dari kesombongan panjang yang tak pernah mau tunduk. Dan ia adalah peringatan keras bagi siapapun yang merasa aman dalam kemaksiatan. Di saat air menutup jalan dan suara tenggelam menggantikan teriakan perintah, saat itulah semuanya berakhir. Fir'aun yang dulu berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi," kini tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di hadapan Allah, semua masker kekuasaan runtuh tanpa sisa. Inilah akhir dari seorang yang menunda taubat hingga batas terakhir. Akhir yang seharusnya tidak terjadi, seandainya ia mau tunduk ketika masih ada waktu. Namun sejarah telah mencatatnya, dan Al-Quran mengabadikannya, agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kisah Fir'aun tidak ditutup oleh Allah dengan sekadar tenggelamnya seorang raja. Ia ditutup dengan pelajaran. Karena yang ingin Allah sampaikan bukanlah tentang masa lalu semata, tetapi tentang manusia sepanjang zaman. Tentang bagaimana kekuasaan, kesombongan, dan penolakan terhadap kebenaran selalu berakhir pada kehancuran. Allah berfirman, "Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal." Quran Surat Yusuf ayat 111.
Pelajaran pertama yang paling jelas adalah bahwa kekuasaan bukanlah tanda kemuliaan. Fir'aun memiliki segalanya, tahta, pasukan, kekayaan, dan pengaruh. Namun semua itu tidak bernilai apapun ketika ia digunakan untuk menentang Allah. Kekuasaan yang tidak dibingkai iman justru menjadi sebab kehinaan. Allah berfirman, "Itulah negeri akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 83. Pelajaran kedua adalah bahwa kesombongan merupakan dosa yang paling membinasakan. Fir'aun tidak jatuh karena kurang bukti, tetapi karena menolak tunduk. Ia tahu kebenaran, namun gengsi dan kekuasaan membuatnya enggan mengakui. Kesombongan inilah yang menutup pintu hidayah, meski tanda-tanda telah jelas. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Quran Surat An-Nahl ayat 23. Pelajaran ketiga adalah bahwa kezaliman tidak pernah bertahan selamanya. Doa orang-orang yang tertindas tidak pernah sia-sia. Meski keadilan tampak tertunda, ia tidak pernah hilang. Allah memberi waktu, tetapi tidak pernah lupa. Allah berfirman, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Quran Surat Ibrahim ayat 42. Pelajaran keempat adalah bahwa kebenaran tidak bergantung pada jumlah pengikut atau kekuatan pendukung. Nabi Musa berdiri sendirian di hadapan seorang raja besar, namun ia berada di pihak yang benar. Sedangkan Fir'aun, meski diikuti ribuan pasukan, tetap berada di jalan kesesatan. Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu." Quran Surat Muhammad ayat 7. Pelajaran kelima adalah bahwa taubat memiliki waktu terbatas. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Namun ketika azab telah tampak dan kematian telah di depan mata, penyesalan tidak lagi menyelamatkan. Allah berfirman, "Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang terus melakukan kejahatan, hingga apabila kematian datang kepada seseorang di antara mereka, barulah ia berkata, 'Sesungguhnya aku bertaubat sekarang.'" Quran Surat An-Nisa ayat 18. Pelajaran keenam adalah bahwa iman bukan sekadar ucapan, tetapi ketundukan. Fir'aun mengucapkan iman di saat terakhir, namun hatinya tidak pernah tunduk. Karena iman sejati harus hadir sebelum terpaksa, sebelum terlambat, dan sebelum semua pintu tertutup. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka." Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Pelajaran ketujuh adalah bahwa kisah ini akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Fir'aun tidak selalu hadir sebagai Raja Mesir. Ia bisa hadir dalam diri siapapun yang merasa paling berkuasa, paling benar, dan menolak kebenaran demi kepentingan pribadi. Allah berfirman, "Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari orang-orang yang berdosa." Quran Surat Al-Furqan ayat 31. Pelajaran ke-8 adalah bahwa Allah Maha Adil. Ia tidak membinasakan suatu kaum sebelum mengutus Rasul, menurunkan peringatan, dan membuka kesempatan kembali. Kehancuran Fir'aun adalah keadilan, bukan kezaliman. Allah berfirman, "Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul." Quran Surat Al-Isra ayat 15. Dan pelajaran terakhir adalah tentang pilihan. Setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih, menjadi seperti Musa yang tunduk dan taat, atau seperti Fir'aun yang sombong dan binasa. Allah telah menunjukkan dua jalan itu dengan sangat jelas. Allah berfirman, "Maka siapa yang menghendaki, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki,
hendaklah dia kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Kisah Fir'aun bukan untuk ditakuti, tetapi untuk direnungi. Bukan untuk menghakimi masa lalu, tetapi untuk memperbaiki diri hari ini. Karena setiap kekuasaan adalah ujian, setiap nikmat adalah amanah, dan setiap penundaan taubat adalah risiko yang tidak pernah selamat. Maka sebelum air menutup jalan, sebelum kesempatan habis, dan sebelum penyesalan tidak lagi berguna, Al-Quran mengajak kita untuk memilih, tunduk sekarang atau menyesal kemudian. Dan itulah pelajaran abadi yang Allah wariskan kepada manusia sepanjang zaman.